Ibarat sebuah kerajaan raksasa yang dibangun di atas fondasi emas selama puluhan tahun. Kerajaan itu adalah grup Djarum dan tahtanya adalah industri rokok. Dari singgasananya, Djarum menguasai pasar, mengalirkan kekayaan tak terbatas dan menjadi nama yang disegani. Namun, sang raja kini mulai gelisah. Fondasi emas yang dulu kokoh kini mulai retak. Dinding istana yang megah mulai terkikis oleh tekanan global dan sentimen zaman yang tak lagi bersahabat. Grup Djarum buang 1 triliun rupiah bukan buat tambah pabrik rokok, tapi buat beli saham RS Hermina. Kenapa Djarum rela keluar dari bisnis emas mereka? Djarum terkenal sebagai raksasa industri rokok, menguasai sekitar 19% pangsa pasar rokok, dan memproduksi 49,5 ton rokok pada tahun 2020. Mereka punya portofolio luas, rokok, perbankan, properti, dan lainnya. Namun, industri rokok kini dianggap sebagai sunset industry, karena cukai rokok naik sekitar 10% tiap tahun. Sementara prevalensi perokok turun drastis dari sekitar 19,2% 2019 ke 7,4% 2024. Masalahnya bukan cuma soal cukai dan jumlah perokok. Industri rokok sekarang sudah jadi beban reputasi global. Investor asing mulai angkat kaki dari saham perusahaan rokok karena alasan ESG, Environmental, Social, and Governance, dianggap merusak kesehatan publik dan nggak berkelanjutan. Bahkan beberapa lembaga dana pensiun besar dunia seperti GPFG, Norwegia, ABP, Belanda, dan Calpers udah terang-terangan memboikot saham rokok. Perusahaan rokok raksasa kayak Philip Morris dan British American Tobacco udah digugat miliaran dolar gara-gara dampak kesehatan produk mereka. Artinya, Djarum makin sulit dapat suntikan modal segar dari luar negeri dan bisa jadi bom waktu buat grup Djarum. Djarum nggak bisa lagi hanya mengandalkan rokok. Mereka butuh jalan keluar dari stigma global, tekanan regulasi, dan risiko litigasi. Lewat PT Dwi Muria Investama Andalan, entitas investasi grup Djarum, Djarum resmi mengakuisisi 559 juta saham RS Hermina lewat transaksi off-market senilai lebih dari 1 triliun rupiah dengan harga premium sekitar 36% di atas harga pasar. Berbeda dengan rokok, sektor ini justru punya masa depan panjang. Djarum sedang mengalihkan mesin uang mereka dari industri yang suram ke industri yang justru akan makin dicari di masa depan. Apakah ini sekadar langkah bertahan hidup atau justru manuver visioner buat jadi pemain besar di sektor kesehatan nasional? Ajaib semua bisa.